Salam jumpa di dalam sesi mendengar firman Tuhan kembali. Saudara, dalam kehidupan berkeluarga, kita melihat tanpa pandemi pun selalu ada yang namanya konflik. Karena di sana ada dinamika saat kita mengalami suka, duka, saat kita bersih tegang, saat kita bisa bergurau, bahkan mungkin saat kita berkelimpahan dan saat kita benar-benar kesulitan dalam keuangan. Semua itu terjadi dalam dinamika keluarga. Dan saat pandemi kita sering di rumah, itu akan membuat kita lebih banyak berinteraksi dan bergesek satu dengan lain. Dengan demikian kita akan menjumpai begitu banyak konflik-konflik bisa terjadi. Dan manakala konflik-konflik itu tidak dapat diselesaikan, manakala konflik-konflik itu tidak mendapatkan keahlian untuk kita mengelolanya, itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan buat pernikahan. Sebab itu, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini belajar bersama bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi setiap situasi, tidak hanya saat kita harus beradaptasi dan kehidupan yang baru dalam kondisi pandemi ini, tapi juga di saat-saat apapun ke depan kita tetap menjadi keluarga yang kuat. Saudara, bercerita tentang konflik itu berarti kita bisa melihat di dalam anggota keluarga ada anak, ada suami istri, ada juga mungkin orang tua, beberapa juga mungkin ada ponakan di sana, dan berbagai hal yang Tuhan titipkan bersama-sama dalam keluarga kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana pentingnya komunikasi itu, dan juga kita akan menekankan pada komunikasi, baik komunikasi dengan anak, juga komunikasi dengan pasangan kita masing-masing. Nah, saudara, hal ini akan kita bahas bersama di dalam ibadah 1 dan 2 dan juga ibadah yang ketiga. Saudara, keluarga itu di mana di sana ada pernikahan. Dan demikian kita juga harus mempelajari bagaimana kita berkomunikasi dalam pernikahan. Meskipun kita sudah menyatukan hati dengan pasangan, tidak berarti dalam berkomunikasi pun kita bisa selalu klop. Betul? Ya. Oleh sebab itulah kita harus selalu belajar bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Sebenarnya, seberapa pentingkah komunikasi itu di dalam hubungan pernikahan? Oh, sangat penting sekali. Komunikasi kalau boleh diumpamakan adalah denyut dari pernikahan itu. Kita tahu bahwa dalam pernikahan yang bermasalah, komunikasi juga bermasalah. Demikian juga sebaliknya. Sering kita memaknai bahwa komunikasi itu hanya apabila kita berbicara satu dengan yang lain, termasuk saat bertengkar. Karena berbicara satu dengan yang lain kan. Nah, kita hanya memahami bahwa komunikasi itu bila kita berbicara satu dengan yang lain. Namun realitanya apakah seperti itu? Nah, kita sudah bersama-sama tadi melihat bagaimana waktu krisis komunikasi itu terjadi, selain pribadi-pribadi itu perlu belajar memeriksa diri, ada kehambatan dalam dirinya untuk berkomunikasi dan membenahi di dalam pribadi masing-masing. Juga dalam pesan-pesan yang disampaikan kita mesti memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan verbal, yaitu dengan kata-kata yang kita ucapkan. Dan juga komunikasi non-verbal, yaitu bukan melalui kata-kata saja yang kita ucapkan, melainkan melalui bahasa tubuh. Mungkin kita ngomong, apakah kamu bersuka cita? Ya. Kira-kira benar dia bersuka cita? Tidak sama antara dia bilang iya bersuka cita, padahal wajahnya wajah marah. Itu dimaksud bahasa tubuh. Komunikasi non-verbal misalnya, kita menunjukkan mimik muka tidak suka sewaktu pasangan mengutarakan pendapatnya. Pak, aku pergi dulu ya ke reuni teman-temanku SMP. Nah, si papinya tahu, di sana ada mantan pacar istri saya di SMP itu. Dia tidak setuju. Tapi karena istrinya sudah dandan, sudah siapin segala, baru minta persetujuan. Dia dengan kesal berkata,
Ya silakan, kalau kamu mau jalani, kamu mau berangkat, silakan. Tapi wajahnya dengan kecut. Apa kira-kira yang terjadi dengan istrinya? Pada awalnya mungkin kita berpikir dengan berkata seperti itu, silakan. Kalau kamu memang mau, jalan aja dah, berangkat sana dah. Kita sudah berusaha mencapai titik netral saja. Ya kan, nggak ngelarang kok. Kita tidak menghalangi pasangan kita, juga tidak mendorong, tapi kita hanya mengatakan ya silakan. Tetapi setelah kita berkata silakan, yang terjadi reaksi keras dari istri. Mengapa sih kamu tuh gak suka kalau aku mau pergi reuni? Dan gak suka kalau aku pergi ke sana kemari? Mungkin kita akan jawab, saya tidak melarang. Saya tidak bilang tidak suka. Saya bilang silakan, iya enggak? Bisa saja langsung diresponi istri kita. Tapi saya tahu kalau kamu tidak suka. Yang terjadi adalah pasangan membaca bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita sudah mengkomunikasikan ketidaksetujuan pada pendapatnya itu. Meskipun yang muncul dari mulut kita akhirnya adalah silakan. Hal ini cukup memicu terjadinya pertengkaran, konflik di dalam keluarga. Betul? Sebetulnya kita perlu menyadari bahwa bahasa nonverbal itu, bahasa tubuh kita, mimik kita, itu sangat berpengaruh dan mempunyai dampak bahkan terkadang lebih dibanding bahasa verbal. Kita menafsirkan makna dari apa yang dikatakan orang tidak berdasarkan ucapannya semata, tetapi juga berdasarkan bahasa tubuh kita. Sebab itu perhatikan suami istri di sini juga terhadap anak-anak, terhadap orang tua, bagaimana bahasa tubuh kita saat berkomunikasi itu perlu untuk mendukung bahasa verbal kita. Bahasa tubuh bisa berupa sikap kita secara langsung, misalnya waktu ditanya, kamu apa sudah makan? Tidak mau menoleh, tidak mau melihat. Meskipun kadang-kadang tidak melihatnya karena dia sedang konsentrasi melakukan sesuatu. Tapi bisa salah ditangkap, bukan? Dikirain tidak mau diajak, tidak mau menjawab. Dan sengaja mau lari dari pertanyaan tersebut. Atau kita mengerjakan tugas yang lain sewaktu suami sedang berbicara. Itu pun biasanya menjadi pertengkaran di rumah kita. Waktu suami sedang bertanya sesuatu, melakukan sesuatu, kita tinggal melakukan terus asik, tidak melihat ke dia. Itu merupakan bahasa tubuh. Walau kita juga harus berhati-hati saat membaca bahasa tubuh. Kadang-kadang memang bisa terjadi kesalahan menafsir bahasa tubuh. Tapi yang lebih sering terjadi sebetulnya adalah bahasa tubuh dan ucapan kadang-kadang tidak sama. Tidak klop. Kita melihat dari contoh tadi, pasangan tadi mendasari kesimpulannya bukan atas bahasa ucapan, melainkan atas bahasa tubuh. Betul? Dia mengatakan silakan. Tapi istri yang menangkap silakannya dengan wajah kecut. Silakan. Oh, mau pergi. Silakan. Ambil dilihatin semua pakaiannya dari atas sampai bawah. Dia mengos. Sehingga ditafsirkan sebagai ketidaksetujuan. Jadi memang yang seringkali menjadi masalah ialah kalau bahasa ucapan tidak sinkron dengan bahasa tubuh. Dan kalau tidak sinkron, seringkali kita mendasar kesimpulan kita atas bahasa tubuh. Bahasa ucapan, bahasa verbal sering kita kesampingkan. Itu yang menjadi masalah di dalam komunikasi-komunikasi kita. Bagaimana kalau pasangan pandai mengemukakan pendapatnya sehingga kelihatannya sinkron antara kata-kata sama bahasa tubuhnya. Tapi sebenarnya di lubuk hatinya ada faktor yang bertentangan, tapi dia belum bisa memberikan penjelasan. Sehingga dia diam. Waktu diam, dianggap oleh pasangannya, oh dia setuju dan dilakukan. Ini salah satu masalah dalam komunikasi. Ada orang yang bisa menyatakan setuju,
Dan bahasa tubuhnya juga menunjukkan, oke, setuju, tapi masalahnya ternyata ia belum benar-benar setuju. Ini termasuk orang-orang yang tidak dapat bereaksi dengan cepat, apalagi terhadap ketidaksetujuan. Ia perlu waktu lebih lama untuk kembali memikirkan apa yang telah ia dengarkan tadi. Hal ini juga sering terjadi, sinkron, tapi kesinkronannya tidak merefleksikan isi hatinya, tidak mencerminkan isi hatinya. Pertanyaannya, jika demikian, bagaimanakah komunikasi yang baik dan benar itu? Ada satu istilah yang ditemukan oleh para pakar komunikasi, yaitu berkomunikasi secara asertif. Ini bahasa apa lagi itu? Dari bahasa Inggris ya, asertif muncul dengan arti kata to assert, artinya menyatakan pendapat. Jadi asertif berarti mengutarakan isi hati dengan tepat, tidak agresif. Maksudnya tidak agresif itu tidak menyerang. Kira-kira itu definisi umumnya. Jadi kita sebagai pasangan suami istri dan juga dalam membangun hubungan dengan anak, dengan orang-orang serumah, kita akan sangat tertolong bila kita berlatih berkomunikasi secara asertif, mengutarakan isi hati, ya, dengan tepat dan tidak menyerang. Kira-kira seperti itu. Dasar Alkitabnya ada di mana? Itu kan psikologi. Saudara, Efesus 4 ayat 15. Di dalam King James berbunyi, but speaking the truth in love. Jadi katakan kebenaran dalam kasih. Nah, apa isi hatimu? Apa yang sebenarnya itu diucapkan. Ya, dan diucapkannya dengan kasih, bukan dengan menyerang. Pas bukan? Tuhan juga ingin kita melakukan hal itu. Kira-kira ada 5 hal yang terkait dengan yang namanya berkomunikasi dengan asertif tadi, yang mengutarakan kebenaran di dalam kasih. Pertama, mengutarakan perasaan. Dalam contoh-contoh yang telah kita bahas tadi, kita sudah melihat bahwa orang atau pasangan kita menafsir tindakan, perbuatan, dan bahasa tubuh kita, baru menyimpulkan artinya. Jadi, kata-kata yang kita ucapkan itu dinomor 2 kan. Apa yang ditafsir sewaktu bahasa tubuh itu yang ditangkap? Apa kira-kira? Ya, ternyata perasaan. Betul? Kalau wajahnya seperti ini, perasaannya seperti ini nih. Dia kayaknya nggak suka nih, dia kesel nih. Perasaan nih kita ditangkap. Dengan kata lain, perasaan tuh memegang peranan yang besar sekali dalam komunikasi. Lawan bicara kita akan ingin tahu perasaan kita saat kita mengutarakan pandangan atau pendapat kita. Kalau suami kita melihat kita memang sudah punya perasaan tidak suka dengan yang ia tuturkan, itu akan cenderung mewarnai komunikasinya. Kalau dia sudah merasakan, oh dia tidak suka, ya dengan kata-kata saya seperti ini nih, maka komunikasi berikutnya, pembicaraan berikutnya itu akan dipengaruhi dengan apa yang dirasa itu tadi. Jadi orang yang berkomunikasi dengan asertif pertama-tama harus jelas dulu dengan perasaan hatinya. Karena itulah yang ia komunikasikan kepada pasangannya. Realitanya, tidak semua orang bisa menerima keterus-terangan kita. Kalau mengutarakan kemarahan atau kejengkelan kita apa adanya, belum tentu pasangan bisa menerima. Ya. Perlu berlatih sebab kita memang tidak dikondisikan untuk mengutarakan perasaan. Kalau mengutarakan kemarahan atau kejengkelan kita apa adanya, belum tentu pasangan bisa menerimanya. Kemarahan diutarakan. Kan kita harus menguasai diri. Iya, maksudnya kita merasa ada yang tidak pas, membuat kita jengkel, tapi kita bisa menguasainya. Kita mengutarakan itu apa adanya. Tapi kadang-kadang kita mengutarakan pun tidak tepat, bukan? Bukan perasaan kita yang kita utarakan, tapi amarah kita yang kita utarakan.
Jadi perlu sekali berlatih, sebab kita memang tidak dikondisikan untuk mengutarakan perasaan pada pasangan kita dengan jelas. Kita menjadi orang yang seringkali bingung dengan perasaan kita, apalagi orang lain. Contoh klasik yang seringkali terjadi, misalnya seorang istri menunggu suaminya, janji pulang pukul 18, pukul 6 sore. Tapi ternyata baru pulang pukul 9 malam. Dan tidak menelpon dulu. Begitu pulang, apa kira-kira yang terlontar dari mulut istri? Kemarahan. Sebetulnya dalam waktu 3 jam sembari menantikan si suami itu, apa yang dirasakan istri? Dia cemas. Dia takut. Kalau suaminya mengalami kecelakaan, betul? Iya. Tapi begitu suaminya pulang, yang muncul adalah perasaan marahnya dulu. Yang terjadi di sini kadang-kadang kita enggan mengatakan saya takut kehilangan kamu. Lebih nyaman bila langsung memaki-maki pasangan kita, itu yang terjadi. Sekali lagi inilah yang akan menjadikan komunikasi kita bermasalah. Kita tidak jelas dengan perasaan kita. Kita bisa bayangkan betapa mulusnya komunikasi itu kalau si istri misalnya langsung berkata, 3 jam kamu tidak memberi kabar pada saya. Saya menunggu dalam ketegangan dan ketakutan. Saya khawatir kamu mengalami kecelakaan. Tentu ketegangan itu segera dapat diselesaikan. Selain perasaan, hal yang penting di dalam komunikasi yang asertif adalah menyampaikan permintaan atau harapan kita dengan jelas. Hindari peluang bahwa pasangan harus menerka-nerka maksud kita. Misalnya kalau kita harapkan pasangan kita berubah dalam hal tertentu, sampaikan dengan jelas. Jangan bicara berputar-putar. Mereka tidak menangkap apa yang dimaksud. Kalau kita memang tidak mau mengkritiknya secara kasar, tapi tidak tahu bagaimana memilih kata-katanya, kita dapat berkata, mungkin yang saya sampaikan ini tidak tepat. Karena saya tidak tahu memilih kata-kata yang pas. Jadi maaf kalau kata-kataku terlampau menyakiti hati kamu. Jelaskan tujuan kita. Seringkali masalah dalam komunikasi timbul karena pasangan kita harus mereka-reka, menerka maksud kita. Padahal maksud-maksud yang ditangkap itu belum tentu benar. Dan orang akan bereaksi sewaktu membaca maksud-maksud tersebut. Unsur lain dalam berkomunikasi adalah yang ketiga, membagikan pengamatan kita. Waktu kita berbicara, apalagi dalam hubungan suami istri, jangan menuduh orang dengan cepat dan hindarkan mengatakan kata-kata kamu. Ingat singkatan Sarawak. Saya merasa waktu. Saya merasa kecewa waktu kamu pulang terlambat karena kamu tidak memberi kabar. Itu harusnya yang diutarakan. Yang kita amati, kita rasakan seperti apa. Cobalah memaparkan peristiwa dan faktanya secara objektif. Kesampingkan kesimpulan dan jangan tergesa-gesa menyimpulkan tindakan orang. Ini pulang malam. Biasa pulang jam 6 sudah pulang, jam 9 baru pulang. Pasti nih mampir di mana ini. Dengan siapa dia pergi? Ini sudah ada kebohongan di antara kita. Itu sudah menyimpulkan. Padahal bisa kan ban kempes. Atau mungkin dia sedang dipanggil bos untuk meeting dan tidak bisa mengangkat telepon atau memberi kabar. Berbagai hal mungkin bisa terjadi. Jadi apa yang memang kita amatin, kita rasakan, itu kita utarakan dengan kasih, dengan tepat. Dan tidak dengan menyerang. Kadang-kadang di dalam komunikasi itu kita melihat bahwa pasangan kita meragukan apa yang kita katakan. Sebab itu akan sangat menolong bila kita balik bertanya, apa kamu mengerti yang saya katakan? Kalau saudara sudah mengutarakan, saya merasa kecewa waktu kamu pulang terlambat. Kamu janjikan pulangnya jam 6, tapi kamu pulang jam 9. Karena kamu gak kasih kabar. Tolong dong lain kali kasih kabar. Lalu saudara lanjutkan dengan pertanyaan. Apa kamu mengerti apa yang saya maksud? Seperti itu saudara ya. Dengan bertanya apakah kamu mengerti yang saya katakan. Itu saran yang baik sekali saudara.
akan membawa kita pada butir berikutnya dalam komunikasi dengan asertif, yaitu yang keempat. Persilahkan atau bersedialah mengecek ulang pengamatan kita. Sebab yang kita katakan belum tentu memang dilakukan dengan sengaja oleh pasangan. Maksudnya pun mungkin sekali berbeda dari yang kita sudah duga. Jadi bersedialah mengecek ulang benar atau tidak yang kita katakan, yang kita amati, dan yang kita lihat. Jadi katakan, kamu kok terlambat? Emang kamu mampir di mana? Saya nggak mampir kemana-mana. Apa yang terjadi? Ya, itu namanya mengecek ulang ya. Biarkan pasangan kita memberikan masukan. Meskipun kita telah melakukan keempat butir di atas, tidak menutup kemungkinan kita masih bisa bertengkar. Kalau sampai terjadi, poin berikutnya, jangan gunakan kata-kata yang kasar. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah pertengkaran? Setelah pertengkaran, jangan lupa menyampaikan penghargaan. Loh, bertengkar kok menyampaikan penghargaan? Orang memang berkata pertengkaran adalah bumbu, tapi bumbu yang kebanyakan selalu membuat bisa sakit perut. Jadi pertengkaran yang kebanyakan juga akan merusak pernikahan. Meskipun pertengkaran tidak banyak, semua orang kan bisa setuju bahwa suatu pertengkaran itu cukup menghabiskan energi dalam menanggungnya. Pertengkaran itu seolah-olah mengikis kemesraan atau perasaan positif pada pasangan kita. Kalau pertengkaran lebih sering terjadi, lama-lama perasaan mesra atau positif itu akhirnya punah. Jadi kita perlu memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, kata-kata yang membangun, menghargai untuk disampaikan. Setelah pertengkaran itu reda, kita perlu menambah luka-luka yang telah kita ciptakan karena pertengkaran itu. Manakala sudah terjadi yang namanya gesekan, ada lecet, saudara, ada yang merasa perih, tidak enak. Bagian itu harus tembel, bagaimana dengan tembelannya? Apalagi kalau pasangan kita itu seorang yang temperamental, kalau marah justru mau maki-maki. Sesudah itu dengan mudahnya minta maaf. Dia lupa bahwa makiannya sebenarnya lebih menyakitkan daripada permintaan maaf yang dia sampaikan. Maki-maki, sebentar minta maaf. Permintaan maaf seperti itu bisa tidak dihiraukan lagi. Tapi permintaan maaf tidaklah identik dengan penghargaan. Permintaan maaf karena kita bersalah itu suatu seharusnya dilakukan. Dan sebetulnya tidak ada nilai tambah bila kita minta maaf karena kita bersalah kok. Kata-kata menghargai itu memiliki nilai positif. Dan itu adalah tambalan. Dan memang kalau lubang yang terlalu besar menambahnya pun lebih susah. Dalam hal ini firman Tuhan berbicara apa? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata yang membangun bukan kata-kata yang kotor dan kasar. Itulah permintaan Tuhan pada kita semua. Mengapa kata-kata yang membangun? Tujuannya di ayat tadi disebut adalah agar orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Itulah yang harus kita ingat. Kita adalah pemberi, penyalur kasih karunia Tuhan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita tidak menerima kasih karunia, tapi malah menerima kutukan-kutukan kita. Gunakan kata-kata yang membangun. Hindarkan kata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor. Saudara, setelah kita mendengar bagaimana pentingnya komunikasi itu di antara suami istri, kita mau meningkatkan lebih jauh bagaimana kita berkomunikasi dengan asertif. Menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih. 5 hal. Pertama, utarakan perasaan itu dengan baik. Utarakan perasaan itu tanpa menyerang. Lalu, sampaikan permohonan kita. Jangan sampai pasangan hanya diajak untuk mengerti bahasa pikiran kita. Tanpa kita utarakan dengan jelas, mereka pasangan tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, bagikan pengamatan kita. Manakala apa yang kita tangkap, kita rasakan, itu juga kita perlu utarakan. Sebab pasangan kita tidak bisa langsung memahami apa yang kita maksud, kita pikirkan, kita rasakan.
Yang keempat, jangan lupa untuk kembali mengamati apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita amati itu. Kadang-kadang kita amati pun belum tentu itu betul. Tapi manakala kita benar-benar konfirmasi, ya, memerlukan konfirmasi. Setelah kita mengkonfirmasi, benarkah, mengertikah dia apa yang kita ucapkan, itu penting sekali. Yang kelima, jangan lupa jauhkan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar. Efesus 4 ayat 29. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Sesulit apapun, sekrisis apapun kondisi komunikasi dengan pasangan hari-hari ini, kita mau meyakini Yesus yang ada di tengah keluarga kita. Manakala kita benar-benar merendahkan hati, mau saling melayani, mau benar-benar memiliki kasih yang tanpa syarat itu terus bertumbuh. Dan kita mau menolong pasangan kita, menolong orang-orang sekeliling kita, itu akan membuat kita melihat karya Allah, anugerah Allah di dalam menolong kita, memampukan kita berlatih dan terus meningkat dalam kemampuan kita berkomunikasi, akan memberkati pasangan, memberkati orang-orang serumah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pasangan, untuk anak, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan yang menyediakan mereka bersama-sama dengan kami untuk menggesek kami, menumbuhkan kami untuk makin serupa dengan Engkau. Sebab itu tidak ada satu pun Tuhan ketegangan dalam berkomunikasi boleh membuat kami terpisah, membuat kami makin pahit dan Tuhan makin jauh satu dengan lain. Melainkan kasih-Mu yang tanpa syarat itu boleh mengikat kami kuat, memampukan kami saling mengampuni, memampukan kami untuk Tuhan dapat berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan yang akan menolong kami hari lepas hari melakukan hal itu. Melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Kami akan melihat betapa luar biasa Engkau menolong kami makin indah di dalam hubungan pernikahan kami, di dalam hubungan keluarga kami semua. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin.